Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Teman kecil Xiaoyan, karena murid-murid kami berkata demikian, kami pasti akan membantu kalian berdua memecahkan masalah tubuh dewa yang baru. Orang yang mengatakan ini adalah kepala dari 5 tetua dewa dari faksi Tiandi. Jika dia mengatakannya dari mulutnya, dia sudah memutuskan untuk membantu Xiaoyan. Junior, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para tetua dan tetua di sini. Aku juga berhutang budi padamu dari Menara Alkimia. Aku akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Xiaoyan, Lindong dan Mu Chen membungkuk dalam-dalam kepada 5 tetua, karena bagi Lindong dan Mu Chen, sangat penting untuk memadatkan tubuh dewa baru. Sekarang Lindong dan Mu Chen telah mendapatkan benda suci mereka sendiri, selama mereka memadatkan tubuh dewa baru, mereka dapat menyerap kekuatan aneh dari tubuh jiwa, dan sepenuhnya menyempurnakan jimat cahaya leluhur dan tubuh 10.000 jiwa linjing, maka kekuatan mereka pasti akan meningkat secara signifikan dan menerobos. Terutama Lindong, dia sudah mengumpulkan 10 jimat leluhur. Saat itu, dia akan bisa mengaktifkan roh jimat leluhur dan mendapatkan metode untuk mengubah jimat leluhur menjadi jimat dewa. Selain itu, setelah jimat diaktifkan, ia akan memperoleh kekuatan jimat yang lebih kuat. Setiap jimat memiliki sifat energi yang unik dan mengandung kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat rune diaktifkan, energinya meledak, menyelimuti seluruh dunia. Semua makhluk dan dewa tidak dapat menahan kekuatan rune yang kuat ini. Energi yang terkandung dalam rune tidak ada habisnya, dan kekuatannya tidak dapat diukur. Baiklah, kalian masing-masing ditakdirkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Masing-masing dari kalian memiliki benda ketuhanan alam semesta sebagai jurusan kalian. Pertumbuhan kalian di masa depan tidak akan terbatas. Apalagi kalian diakui oleh Suir sendiri. Teman, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri dan tidak perlu melihat siapapun di luar. Para tetua sangat murah hati, yang membuat Xiaoyan, Lindong dan Mu Chen memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa Wu Sui adalah salah satu alasannya, dan bakat mereka hanya nomor 2. Bagaimanapun, ada banyak dewa sombong di para dewa dan dunia, dan bakat mereka tidak jauh lebih buruk daripada Xiaoyan, Lindong, Mu Chen, dan yang lainnya, jadi alasan terpenting adalah Wu Sui. Hal ini membuat Xiaoyan dan yang lainnya penasaran, mengapa hanya seorang murid yang pengasih saja yang bisa membuat gurunya begitu antusias dan melakukan segalanya dengan mudah. Atau, identitas Wu Sui tidak sederhana. Memikirkan hal ini, Xiaoyan teringat bahwa kekuatan misterius di tubuh Wu Sui dapat dengan mudah menekan kekuatan api ilahi. Dan dalam sekejap, bahkan dewa tingkat tinggi dan dewa puncak tidak dapat melakukannya dengan kekuatan seperti itu. Xiaoyan sangat penasaran lagi dengan identitas asli Wu Sui. Mungkinkah para dewa dan tetua di depan mereka mengetahui bahwa ada kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuh Wu Sui? Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan identitas Wu Sui, suara Penatua Ni Sen terdengar ke arahnya. Teman kecil Xiaoyan, kudengar Suir menyebutkannya sebelumnya, sepertinya kamu juga seorang alkemis. Xiaoyan juga langsung menjawab, ya, saat aku di benua Doqi, aku mengikuti guru dan mempelajari seninya alkimia. Sekarang saya cukup beruntung menjadi medisin immortal kelas 9. Oh, seorang guru dari benua Doqi. Setelah mendengar Xiaoyan berbicara tentang gurunya, beberapa tetua dewa merasa sedikit tertarik padanya. Medisin immortal kelas 9, orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang keras. Namun, sangat jarang menjadi medisin immortal kelas 9 pada usia beberapa ratus tahun, bahkan di Menara Alkimia kita. Beberapa tetua dewa adalah dewa pengobatan kelas 7, dan mereka bahkan tahu bahwa mereka telah mencapai yang ke-9 kelas pada usia beberapa ratus tahun. Medisin immortal, betapa menakjubkannya bakat dan peluang yang diperlukan untuk mewujudkannya. Tetapi sekarang, mereka telah bertemu dengan seorang jenius pemurnian obat. Dipuji begitu tinggi oleh beberapa tetua dewa membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Meskipun medisin immortal kelas 9 bukanlah apa-apa di Menara Alkimia, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi membandingkannya dengan orang-orang pada usia yang sama, Xiaoyan tahu bahwa bakatnya dalam memurnikan obat sangat tidak normal. Aku ingin tahu apakah Xiaoyan, teman kecil, tertarik dengan konferensi pil pemurnian dewa yang diadakan di Menara Dewa Pil kita lebih dari 2 bulan lagi. Mengenai bakat Xiaoyan dalam memurnikan obat, sebagai dewa pengobatan kelas 7,
mereka secara alami akan tertarik tidak melepaskan bakat bagusnya. Mungkin dia bisa mencapai hasil yang bagus di konferensi pil pemurnian dewa. Tentu saja, jika masalah antara Lindong dan Mu Chen dapat diselesaikan kali ini, Xiao Yan juga ingin berpartisipasi dalam Menara Alkimia, sebuah konferensi pemurnian dewa yang menarik perhatian dari seluruh dunia tingkat di antara semua dewa dan dunia. Pasti ada banyak alkemis yang datang ke sini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi, dan mereka juga akan berpartisipasi dalam konferensi ini. Ini juga dapat meningkatkan keterampilan pemurnian obat Xiao Yan dan menembus ambang batas dewa pengobatan. Begitu dia menerobos dan menjadi dewa pengobatan, dia akan benar-benar memasuki tingkat pemurnian obat tertinggi di dunia. Meskipun tidak banyak orang yang mempraktikkan seni alkimia, setelah Anda mempraktikkan seni alkimia hingga tingkat yang tak terduga, Anda akan terus memiliki banyak sumber daya dan dewa yang kuat. Bagaimanapun juga, identitas sang alkemis sangatlah istimewa, terutama sang alkemis di bidang dewa pengobatan. Itu adalah eksistensi yang ingin dimiliki oleh semua kekuatan besar menjadi lebih besar. Sejujurnya kepada para tetua, aku datang ke Menara Alkimia kali ini untuk pertama-tama menyelesaikan masalah kedua saudara laki-lakiku, dan kedua, aku ingin berpartisipasi dalam konferensi pemurnian dewa tingkat tertinggi di dunia untuk melihat apakah saya bisa menembus tingkat alkimia saya saat ini. Kemacetan pengobatan. Xiao Yan berkata dengan hormat. Mendengar Xiao Yan begitu lugas, dia pasti orang yang lugas. Untuk orang seperti ini, beberapa dewa dan tetua sangat menyukai dan menghargai mereka bukanlah orang yang sederhana. Mereka juga ingin melihat penampilan luar biasa dari teman kecil Xiao Yan di konferensi Sendandan. Hahaha, oke, mari kita catat kuotamu dan urusan kedua saudaramu. Nanti kita akan menemui Master Menara, tidak akan melakukan ini, karena kami juga telah melihat kejutan dalam diri Anda yang mungkin belum pernah kami lihat sebelumnya. Sebagai dewa setengah Tao, mereka telah memahami bagian dari Taoisme alam semesta, jadi tentu saja penglihatan mereka sangat akurat dari nada suaranya, mereka ingin menerima murid lain, tetapi alasan mereka menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru. Meskipun mereka sangat optimis terhadap Xiao Yan, mereka tidak bisa terlalu lugas. Selain itu, dalam kompetisi ramuan ilahi ini, siapapun yang menjadi pemain terbaik pada akhirnya dapat menjadi murid pribadi Master Menara. Maka masa depan tidak akan terbatas. Dan dia akan langsung mendapatkan ramuan ilahi tertinggi, apapun jenisnya ramuan ajaib itu, Dewa Menara Alkimia akan menyempurnakannya dan memberikannya kepada pemenang. Tak perlu dikatakan lagi apa yang dilakukan pil ilahi tertinggi, bahkan dewa pengobatan kelas 7 seperti mereka tergila-gila padanya dan ingin mendapatkan pil ilahi tertinggi. Setelah pil ilahi tertinggi diperoleh, tidak peduli dari mana pil itu berasal, secara keseluruhan aspek, akan terjadi transformasi dan sublimasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.